Perkenalkan, pria tua ini bernama Turo. Karena memiliki banyak lahan, ia terkenal sebagai saudagar perkebunan di kampungnya. Hari itu, Turo mendapat telepon dari seorang wanita bernama Vanessa yang ingin memborong buah-buahan dari perkebunannya. Oleh karena itu, mereka pun membuat janji ketemuan dalam waktu dekat. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Turo, di rumah anak angkatnya yang bernama Aldoy malah asik bermesraan dengan istri muda Turo. Wanita itu bernama Cita. Scene pun berlanjut di sebuah kantor polisi di mana seorang atasan sedang bicara serius dengan anak buahnya yang bernama Floy. Atasan tersebut menyuruh Floy untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan seorang wanita bernama Vanessa. Suatu hari, Aldoy membujuk Cita untuk bekerja sama menghabisi Turo. Berhubung Cita ini dinikahi Turo secara sah, maka apabila pria tua itu tiada, Cita akan mendapatkan seluruh hartanya. Sementara Aldo yang hanya anak angkat tidak akan mendapat apa-apa. Malam harinya, Turo datang menemui Vanessa di sebuah kafe. Bukannya banyak bertanya tentang buah-buahan, Vanessa ini malah sibuk merayu Turo. Sementara Turo sendiri yang dasarnya memang pria mata keranjang, happy-happy saja digoda oleh wanita cantik seperti Vanessa. Meski tahu Turo sudah memiliki istri, Vanessa tetap nekat mengajak pria tua itu bermesraan. Tanpa sepengetahuan Turo dan Vanessa, dari tadi polisi Floyd diam-diam mengawasi mereka. Keesokan paginya, Aldoy memanas-manasi Cita yang sedang kesal karena suaminya tidak pulang ke rumah kemarin malam. Aldoy bilang Turo pasti sedang bersama wanita lain. Apa yang Aldoy bilang ternyata benar. Di perkebunan miliknya, Turo sedang bersama dengan Vanessa. Setelah bercerita tentang keluarganya, Turo kembali mengajak Vanessa bermesraan di area perkebunan itu. Tidak jauh berbeda, di rumah Aldoy dan Cita ternyata juga melakukan hal yang sama. Kepulangan Turo beserta Vanessa ke rumah itu sontak membuat Aldoy dan Cita kalang kabut. Sementara Cita menyambut suami dan tamunya di ruang tamu, Aldoy memilih bersembunyi di kamar mandi. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemborong buah-buahan milik Turo, Vanessa pun meminta izin ke kamar mandi. Di sana ia terkejut melihat Aldoy, namun anehnya Vanessa malah patuh ketika Aldoy mengajaknya bermesraan. Setelah itu, Vanessa keluar dari kamar mandi dan menyantap makan siang buatan Cita bersama dengan Turo. Nah, ketika mereka lengah, Cita mengeluarkan Aldoy dari kamar mandi. Karena tahu Turo dan Vanessa akan segera pergi, Aldoy dan Cita pun diam-diam masuk ke dalam mobil yang akan dipakai dua orang itu. Rencananya Aldoy dan Cita akan membuntuti mereka. Tak seberapa lama, mobil tersebut berhenti di area perkebunan. Beberapa menit setelah Turo dan Vanessa keluar dari mobil, Cita dan Aldoy pun menyusul mereka. Ternyata kecurigaan itu terbukti dengan mata kepalanya sendiri. Cita menyaksikan suaminya berselingkuh. Wanita cantik itu pun mengambil pisau dengan niat melukai Turo dan Vanessa. Beruntung dua peselingkuh itu berhasil selamat setelah Aldoy dan warga menghentikan Cita. Malam harinya, Turo meminta maaf pada Cita. Dengan segepok uang, ia merayu sang istri agar mau menerimanya kembali. Sementara itu, di sebuah penginapan, polisi Floyd berhasil meringkus Vanessa yang sedang bersama Aldoy dan satu pria lainnya. Ketika Floyd bertanya di mana semua uang milik Vanessa, wanita itu pun menjawab sudah ditukar dengan buah-buahan Turo. Floyd kemudian menyuruh Vanessa untuk membawa Turo ke hadapannya.
Setelah dihubungi Vanessa, Turo pun meminta izin pada Chita untuk keluar rumah. Namun baru beberapa langkah ingin pergi, Turo tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Ternyata Chita sudah mencampurkan racun pada suguhannya untuk Turo. Karena tidak kunjung datang, akhirnya Vanessa menelepon Turo, namun panggilan tersebut diangkat oleh Chita. Chita bilang Turo telah meninggal karena serangan jantung. Mendengar hal itu, Aldoy dan Vanessa langsung pergi ke rumah Turo. Dan benar saja, Turo sudah tidak bernyawa. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Aldoy dan Vanessa meminum air di rumah itu yang ternyata sudah dicampur racun oleh Chita. Mereka berdua pun akhirnya menyusul kepergian Turo. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Chita dan juga Floyd. Dengan bermodal semua uang milik Turo, mereka berdua melarikan diri ke kota lain dan film ini pun selesai.